Ada perempuan yang selalu ada, tapi tak pernah dicari. Ada senyum yang terus diberikan, meski tak pernah diminta. Dan ada cinta yang tumbuh diam-diam di dalam sabar yang terus diuji. Namanya Siti. Ia tidak menuntut, hanya menunggu. Tapi Dimas tak pernah sadar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling ribut, tapi siapa yang tepat tinggal saat semua diam. Siti adalah perempuan yang tidak suka memaksa. Ia mencintai Dimas dengan tenang, dengan cara-cara yang lembut, seperti hujan gerimis yang tidak mengguyur, tapi tetap membasahi. Ia mengingat ulang tahun Dimas, tinggal pertama mereka bertemu, bahkan warna favoritnya. Tapi Dimas tak pernah bertanya balik, seakan semua itu tak penting. Atau mungkin ia terlalu yakin bahwa Siti akan selalu tetap di sana. Setiap kali Dimas lupa kabar atau tidak balas pesan, Siti hanya tersenyum. Ia menuliskan alasannya sendiri di kepalanya. Mungkin sibuk, mungkin lagi capek. Ia memilih percaya daripada curiga. Tapi di balik senyum sabarnya, ada hati yang sesekali menganga. Karena sesabar apapun cinta, tetap bisa merasa sepi saat hanya satu yang berjuang. Dia tidak pernah meminta Dimas jadi romantis. Tidak pernah meminta dibelikan bunga atau diajak makan malam mewah. Siti hanya ingin dimengerti, didengar, ditanya, "Kamu hari ini capek enggak?" Tapi kalimat itu tak pernah datang. Seperti matahari yang diharapkan muncul, tapi langitnya selalu mendung. Dimas adalah tipe lelaki yang tidak kasar, tapi juga tidak hadir. Ia tidak menyakiti, tapi juga tidak pernah mengobati. Ia mencintai dengan cara yang datar, seperti laut yang tenang, tapi tak pernah mengundang siapapun untuk berenang di dalamnya. Bagi Dimas, Siti adalah seseorang yang tidak perlu dirawat, karena ia selalu ada. Dan disitulah kesalahan paling besar tumbuh subur. Siti tak butuh Dimas menjadi pahlawan, hanya butuh dia menjadi teman bicara. Tapi tiap kali Siti cerita tentang harinya, Dimas hanya menjawab dengan "oh" atau kalimat-kalimat seperti batu, tak bergema, tak memantul, hanya jatuh lalu hilang. Siti tahu itu bukan karena Dimas tak peduli, tapi karena Dimas tak pernah benar-benar belajar mencintai dengan hati. Hari-hari berlalu seperti lembar kalender yang dilepas tanpa dilihat. Siti menulis banyak hal di buku kecilnya. Bukan curhat, tapi doa. Ia berharap suatu hari Dimas akan bangun dan sadar bahwa cinta juga butuh disapa, bahwa sabar juga bisa lelah. Tapi harapan seperti itu hanya hidup di benak yang terlalu sering memaklumi. Ada malam di mana Siti menatap langit, bertanya dalam hati, apa aku terlalu sabar? Atau dia terlalu buta? Ia tahu cinta tidak bisa dipaksa, tapi apakah layak diperjuangkan sendirian? Ia mulai merasa bahwa ia seperti bunga yang terus disiram air, tapi tak pernah disentuh matahari, bertumbuh tapi tidak berbunga. Dimas makin jarang bertanya. Bahkan ketika Siti diam, ia tak pernah bertanya, kenapa? Ia tidak tahu bahwa perempuan yang diam bukan berarti baik-baik saja. Siti menyimpan semua kesedihan seperti pasir di genggaman, tak terlihat tapi terasa berat. Dan ketika malam terlalu sunyi, ia hanya punya dirinya sendiri untuk memeluk luka-lukanya. Siti mulai menulis surat yang tak pernah dikirim, surat yang berisi kata-kata yang ia harap Dimas diucapkan, tapi tak pernah terjadi. Aku rindu kamu,
padahal kamu ada di sini. Aku ingin kamu tanya, bagaimana hariku? Tapi surat-surat itu hanya jadi saksi dari cinta yang sudah mulai membeku. Bukan karena hilang rasa, tapi karena terlalu lama tidak disambut. Suatu hari, Siti berhenti menulis, bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena ia tahu menulis tidak lagi menyembuhkan. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba menjelaskan bahwa mencintai seseorang bukan berarti membiarkan diri sendiri hancur perlahan. Ia sadar bahwa cinta seharusnya tidak sepihak, dan sabar seharusnya tidak selalu dibalas dengan diam. Dimas tidak menyadari perubahan itu. Ia pikir semua masih seperti biasa, tapi ia tahu bahwa pelan-pelan Siti sedang belajar melepas, belajar membebaskan hati dari penjara ekspektasi, dan seperti bunga yang bosan menunggu musim, Siti mulai ingin tumbuh di tempat yang lain, tempat di mana ia bisa disiram, dijaga, dan dilihat. Ketika Dimas mulai merasa sepi, barulah ia mencari, tapi saat ia menoleh, tangan Siti sudah tidak lagi terbuka. Ia tidak pergi dengan marah. Ia hanya tidak mau lagi tinggal dalam cerita yang hanya satu pemeran utama. Dan Dimas pun akhirnya sadar. Yang sadar bukan berarti terus menunggu, bahkan matahari pun bisa tenggelam. Dimas duduk sendiri di bangku taman, tempat mereka biasa bertemu dulu. Di tangannya ada ponsel kosong, tak ada notifikasi dari Siti, tak ada chat yang dulu biasa ia abaikan. Ia membuka galeri foto mereka, dan baru kali itu ia menyadari betapa sering Siti tersenyum dan betapa jarangnya ia bertanya apa makna di balik senyum itu. Ia kini paham bahwa sabar bisa menjadi bisu, bahkan cinta tidak selalu pergi dengan teriakan, tapi bisa juga menghilang dalam senyuman terakhir. Ia ingin mengulang segalanya, ingin bilang, aku peka sekarang, tapi waktu tak bisa dibalik. Dan Siti, perempuan yang dulu sabar, kini sudah pergi ke tempat yang menghargai diamnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan Dimas belajar satu hal paling penting dalam hidup, bahwa yang sabar bukan berarti tak bisa pergi, bahwa perempuan yang kuat bukan yang bertahan dalam luka, tapi yang tahu kapan harus menyembuhkan dirinya sendiri. Pesan moral dari kisah ini, jangan tunggu seseorang berhenti berbicara, baru kamu mulai mendengar. Jangan tunggu seseorang pergi, baru kau ingin belajar mencintai. Karena yang sabar bukan berarti akan selamanya tinggal. Kadang mereka hanya butuh satu hal untuk benar-benar dilihat. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.